Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diperlimpahkan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk dalam rangka ragam latar belakang apapun, baik kinerja kita, jabatan kita, urusan rumah tangga kita, semua harus dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerugian bagi siapa yang ia beraktivitas tetapi tidak dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan ia akan merugi ketika aktivitas kehidupannya ditujukan untuk dunia, ditujukan untuk hawa nafsunya, ditujukan untuk penilaian makhluknya, ditujukan untuk siapapun selain Allah. Maka Hasan Al-Basri mengawali kajian kita pada pagi hari ini, beliau menegaskan rahimallahu ta'ala tawaqqafa inda himmihi wa in kana lillahi qadahu wa in kana li ghairihi lum yumdih. Ibu bapak kita semua, kawan-kawan, adik-adik, semua di antara kita punya keinginan, cita-cita, punya harapan, punya orientasi kehidupan. Ada yang pengen jadi pejabat, ada yang pengen menjadi menteri, ada yang pengen menjadi orang yang hebat, beragam keinginannya. Tetapi pastikan keinginan itu tidak berbenturan dengan keinginan Allah. Ya. Dipastikan keinginannya tidak boleh berbenturan dengan keinginan Allah. Ketika tidak berbenturan, qadhahu, teruskan, lanjutkan saja. Kata Ibnu Jauziyah, kun ma'allahi wa la tubali. Selalulah bersama Allah dan jangan hiraukan yang lain. Kalau sudah benar, gas mawon. Kalau sudah benar menurut ketentuan Allah, jalan saja, nggak usah ragu-ragu. Tapi sebaliknya, ketika dalam perjalanan kehidupan kita, apapun aktivitas dan jabatan kita, kok kemudian dijumpai ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah, lumyudhih, tinggalkan. Mesti nanti akan membuat kegaduhan dan batu sandungan dalam kehidupan. Sehingga banyak orang itu sial kehidupannya karena ia tidak mengikuti ketentuan. Maka Nabi mengatakan asyukmu su'ul khuluq, kesialan hidup itu pada akhlak yang buruk. Dan akhlak yang buruk itu adalah sesuatu ketentuan yang melanggar dari ketentuan Allah. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, untuk mengawali kajian ini, mari kita tata niat kita. Kita tata betul, hari ini Ahad pagi kita ngaji bersama dalam rangka mencari keridhaan Allah. Titik, bukan yang lain. Kalau itu sudah kemudian dimulai, akhirnya bisa memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang terbaik. Bisa melihat itu dengan meneduhkan. Tidak kemudian yang muncul masalah dan masalah, tetapi peluang dan peluang yang bisa diambil. Oleh karenanya, berkaitan dengan itu, sebagaimana tema yang diberikan kepada kita dalam pembahasan pagi hari ini, dengan Anwarul Muwajjahah, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ada dua cahaya. Yang pertama yang disebut dengan Anwarut Tawajjuh, yang kedua Anwarul Muwajjahah. Anwarut Tawajjuh itu, kalau boleh saya memberikan gambaran, Bapak Ibu punya senter, ya, lampu mati terus dinyalakan senternya. Saat punya senter, lentera, kira-kira saat jalan mantap atau ragu-ragu, Pak? Mantap karena jelas jalan di depannya terang.
sehingga melangkahnya yakin. Tetapi saat kemudian lampu itu mati, gelap gulita, kita akan ragu dalam langkah, khawatir kena batu, khawatir kena duri, khawatir ada lubang kita jatuh. Sehingga cahaya yang pertama ini diberikan kepada seseorang yang berproses sedang menuju Allah. Jadi ada proses pembelajaran diri untuk menuju pada Allah. Itulah yang disebut dengan anwarut tawajjuh. Tetapi setelah itu ada cahaya yang kedua yang jauh lebih tinggi, yang disebut dengan anwarul muwajjahah. Anwarul muwajjahah itu ya seperti kalau malam hari ada lampu di atas, ya, kira-kira yang terang itu yang di bawahnya saja atau sekitarnya ikut terang, Pak? Semuanya sekitarnya ikut terang. Artinya apa? Kalau tadi anwarul tawajjuh itu harus disodorkan sehingga satu arah, yang belakang gelap, walaupun pegang senter, belakangnya gelap, kanannya gelap, kirinya gelap, tapi depannya terang karena arahnya cuma ke depan. Itu cuma satu titik. Tetapi kalau orang sudah mendapatkan anwarul muwajjahah, dia duduk saja itu memberikan penerangan. Kenapa? Karena dampak dari cahaya yang telah diberikan oleh Allah, karena dia sudah sampai pada titik cahaya itu. Lah biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai kedalaman tingkat keimanan, sehingga duduknya saja itu memberikan manfaat. Duduknya saja itu memberikan keteduhan. Ada orang itu datang, ibu bapak pernah lupa boten kepanggih tiang, terus ketemu kok bawaannya adem, kita nggak kenal padahal nyenengke, ya, gembira hati kita. Tapi di lain sisi ada kita ketemu orang ya nggak kenal tapi bawaannya itu hawanya nggak enak, hawanya nggak enak, hawanya kita pilih jauh. Saat bapak ibu kumpul terus orang itu datang, terus kita bilang, nah iki masalahnya teko. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Kalau ada yang seperti itu disebut penyakit. Maka Hasan Al-Basri membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama manusia yang disebut dengan rajulun kal ghidha. Maka ini dicari dan dibutuhkan orang, baik orang tua, anak-anak, ataupun laki-laki, ataupun perempuan, baik bergelar profesor, doktor, ataupun orang yang nggak sekolah, baik pejabat ataupun rakyat, baik yang berpangkat ataupun rakyat jelata, semua intinya butuh makanan. Ada di sini yang nggak butuh makanan ngacung. Maka yang pertama, manusia yang pertama itu warajulun kal ghidha, manusia yang seperti makanan, yang selalu dibutuhkan kehadirannya. Dan manusia yang kedua adalah warajulun kaddawa, manusia yang seperti obat. Manusia seperti obat itu ya dibutuhkan. Kalau bapak sakit perut, minum obat sakit perut apa sakit kepala, Pak? Obat sakit perut. Ibu kalau sakit gigi minum obat sakit gigi atau obat sakit hati? Sakit gigi artinya obatnya harus pas. Artinya dibutuhkan obat itu dalam kondisi yang pas, dalam takaran yang pas, dan dalam waktu yang tepat. Sehingga nggak boleh kita setiap hari minum obat. Kalau sakit minum obat, kalau tidak sakit minum vitamin. Artinya obat ini la yuhtaju illa hinan ba'da hinin, ya. Dibutuhkan sewaktu-waktu. Enggak terus-terusan dibutuhkan, tapi masih mending. Makanan dan obat ini masih dibutuhkan. Maka tipe orang yang pertama dan yang kedua ini syukur alhamdulillah masih dibutuhkan. Lah kinten-kinten panjenengan dibutuhkan tetangganya apa mboten? Mboten.
Masya Allah, kok mboten niku pripun? Ya, kita harus jadi orang yang dibutuhkan. Alhamdulillah, itu rezeki. Ya, buah mangga jatuh di atas atap. Itu rezeki. Tanda apa? Dengan kerasnya suara yang dijatuhkan itu kenikmatan. Berarti ngecek, Allah ngecek jantung panjenengan, tasik nyala. Gimana pembahasan? Bayangkan kalau punya sakit jantung, jatuh dar seperti tadi, pingsan kita. Masih sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Itulah cara pandang yang disebut dengan musyahadah kalau dalam ilmu tauhid. Apa? Musyahadah. Memandang atas apa yang diciptakan oleh Allah, lantas muncul mengagungkan kalimat Allah, memunculkan keimanan. Oh, Masya Allah, mangga itu jatuh. Bayangkan kalau itu mangga jatuh, ya, nggak ada suaranya, diem-diem, ya, terus tiba-tiba kena kepala. Jangan pilih mana, ada suaranya ngagetin tapi aman, atau jatuh ke kepala nggak bunyi tapi kemudian bejut. Lebih baik ada suaranya. Nah, maka seringkali kadang-kadang hal bagi kita, dan kadang-kala hal-hal yang kita anggap baik itu justru tidak baik bagi kita. Maka pastikan kita mempunyai cara pandang musyahadah. Apa Ibu? Musyahadah. Kita lanjutkan ngajinya. Sampai mana tadi? Sampai orang itu seperti obat. Jadi seperti makanan, seperti obat. Alhamdulillah, berarti ini orangnya masih penting, masih dibutuhkan. Jangan menjadi orang yang ketiga, kata Hasan al-Basri. Siapa orang yang ketiga itu? Orang yang ketiga itu warajulun kadda, manusia yang seperti penyakit. Penyakit itu diharapkan atau pengen dijauhi. Penyakit itu sesuatu yang membahagiakan atau yang menggelisahkan. Penyakit itu sesuatu yang kemudian membuat kita nyaman atau membuat kita terganggu. Maka singkat cerita, orang yang menjadi seperti penyakit ini kehadirannya nggak diharapkan, adanya membuat orang bermasalah. Kalau nggak ada, orang seneng. Nah, pertanyaannya, saat panjenengan kita tidak ada, kawan kita seneng napa mboten? Seneng. Masya Allah. Berarti panjenengan penyakit kalau seneng. Sekarang saya tanya Ibu Bapak, penyakit itu jauh nomor dekat? Penyakit niku jauh nomor dekat, Bu? Penyakit itu dekat. Saya sakit kepala saya di sini. Kira-kira penyakitnya di sini apa di sana? Ya di sini, kepalanya di sini kok. Saya sakit perut saya di sini. Kira-kira sakitnya di sini apa di sana? Ya di sini, di perut saya. Artinya penyakit itu melekat. Artinya penyakit itu sesuatu yang dekat. Maka berhati-hatilah dengan sesuatu yang dekat dan yang mau mendekat. Habis baterainya ini. Atau pakai itu aja enggak, Dek? Di bawah sini dulu. Nyala lagi. Habis. Ya, bentar itu. Cek. Mati lagi. Oke, ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf. Ini pas baterainya habis kelihatannya. Saya lanjutkan. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang ketiga, kata Hasan al-Basri, atau orang yang ketiga.
Biasanya orang yang ketiga itu orang yang dekat atau yang mendekat. Maka hati-hatilah dengan sesuatu yang dekat. Maka Islam membuat aturan terkait dengan hubungan. Maka berhati-hati kalau memang itu terkait dengan hubungan. Maka berhati-hati kalau memang itu bukan mahramnya, ya hati-hati, jangan sembarangan mendekat. Bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan? Sekarang banyak orang bilang, oh Ustadz, ngapain hubungan itu harus kemudian diatur segala. Giliran nanti baru hamil di luar nikah, terus ditinggal, terus nangis. Islam memberikan aturan yang baik, tindakan preventif, pencegahan. Tetapi apa saat ini disampaikan seolah-olah dianggap, wah Islam ini radikal. Padahal Islam memberikan tuntunan yang baik sehingga tercipta tatanan yang baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lah kembali lagi. Maka pastikan diri kita ini menjadi orang yang pertama atau yang kedua. Apa itu? Yaitu orang yang dibutuhkan satu karena kita penting seperti makanan, atau kita dibutuhkan sewaktu-waktu karena kita penting seperti obat. Tetapi jangan kita seperti orang ketiga yang seperti penyakit, hadirnya hanya membuat kegaduhan, hadirnya tidak memberikan manfaat, hadirnya hanya sibuk dengan keuntungan dirinya masing-masing. Maka oleh karenanya berbicara terkait dengan cahaya keberkahan, maka seseorang akan sampai pada cahaya yang disebut tadi apa? Anwarul muwajjahah. Ketika proses dirinya sesuai dengan ketentuan tahapan yang telah diperintahkan oleh Allah. Di antaranya apa tadi? Di antaranya kita dibutuhkan oleh orang lain. Dibutuhkan karena apa? Tentunya karena kebaikannya. Lah puncak kumpulan dari setiap kebaikan itu adalah ketauhidan. Apa Ibu Bapak? Ketauhidan. Maka di dalam 7 pokok pemikiran persyarikatan Muhammadiyah disampaikan. Poin yang pertama, hidup manusia itu harus bertauhid. Tauhid. Apa? Hidup manusia bertauhid. Maka oleh karenanya berbicara tentang cahaya keberkahan itu, Allah menegaskan di dalam Al-Qur'annya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri, desa, penduduk sebuah daerah itu beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami Allah. Kalimatnya apa? La fatahna, sungguh kami Allah. Ibu bapak, kalau Allah menyebut dirinya dengan nama kami, berarti Allah banyak atau tunggal? Banyak atau tunggal? Kita semua, kami semua berkumpul kajian Ahad pagi. Kami semua banyak atau tunggal? Banyak. Sekarang ayatnya kami Allah. Allah tunggal apa banyak? Loh, kok beda? Lah ya, penjelasannya kaminya tadi terus gimana? Berarti keliru ayatnya. Ya. Kalau menjelaskan kepada orang-orang yang sekuler yang tidak percaya dalil pripun niku. Pentingnya kita ngaji. Maka para ulama menegaskan di dalam ilmu-ilmu tafsir, kalau Allah menyebut dirinya dengan nama kami, la fatahna, sungguh kami Allah akan membukakan semua pintu, ya. Apa? Pintu keberkahan. Artinya, kalau Allah menyebut dirinya dengan nama kami, Allah mengikut kerjakan kinerja makhluknya. Bisa dipahami? Saya ulangi. Allah mengikut kerjakan kinerja makhluknya. Kerja makhluknya. Saya kasih contoh biar gampang dicerna.
Kita pengen diuji oleh Allah dengan kecerdasan, kepandaian. Kira-kira bisa enggak lahir langsung pinter? Enggak bisa. Harus ada proses belajar. Maka proses belajar itu bagian dari Allah menyebut dengan nama kami. Jadi apa? Ujian kebaikan itu salah satu penyebabnya adalah kita. Di dalam ayat lain Allah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan. Tapi juga pengen diuji kemudian hafal Quran, hafalannya banyak. Apakah bisa tiba-tiba hafal? Apakah bisa tiba-tiba hafal? Enggak bisa, harus belajar. Ada ujian banjir. Apa banjir? Enggak. Pohon ditebang, ekologinya bermasalah, sembarangan buang, ya akan terjadi bencana. Sehingga tidak tiba-tiba Allah menurunkan ujian baik dan buruk itu. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah engkau akan dikembalikan. Artinya kalau kita semakin mendalami ketika Allah, saya harus melibatkan diri dalam perkara apa? Sakit dipahami sampai sini? Lah dalam konteks keberkahan tadi, jangan-jangan keberkahan ini belum turun karena kita tidak melibatkan diri. Bagaimana cara melibatkan diri? Kunci yang pertama tadi apa? Libatkan diri dalam keimanan dan ketakwaan. Ustadz, kok iman dulu baru takwa? Iya. Karena memang tahapan takwa itu harus lewat iman. Yang untuk bertakwa beriman. Maka pintu ketakwaan itu iman. Lah iman itu tasdik fil qalbi, membenarkan di dalam hati, meyakini dalam hati, wa qaulun bil lisan, dibuktikan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan au bil jawareh, dibuktikan dengan amalan atau tindakan. Sehingga ibu bapak ada kekompakan antara keyakinan dan kemudian harapan dan eksekusi. Ada lahirnya ngomong apa, batinnya ngomong apa, sehingga apa? Tidak punya kestabilan. Contoh gini, ibu, lahirnya ngomong apa, ibu jalan untuk menuju surga karena oleh sesuatu yang berat. Kira-kira tadi malam tahajud mboten Bu? Tadi pagi sudah belum? Sudah kemudian melakukan pertanyaan satu, dan ini belum menghina orang siapa? Masya Allah. Ibu, Bapak, sebulan ini yang belum menghina orang sinten ngacung. Masya Allah. Oke, sekarang saya kasih contoh. Nabi itu ngendikan di dalam hadisnya, bihas bimri'in minasyar ayah kira'ahu muslim. Cukuplah seseorang itu disebut penjahat kalau ia gemar menghina saudaranya seiman. Pertanyaan saya tadi, sebulan ini yang belum menghina saudaranya siapa ngacung? Nggak ada yang ngacung, berarti pagi hari ini kita ngaji bersama penjahat. Lo kata Nabi, orang penjahat itu nggak hanya yang membunuh, yang menghina saja itu disebut penjahat. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan-jangan keberkahan kita ini terhambat akibat apa? Keimanan tadi ini belum kita sempurnakan. Saya ulangi, karena keimanan belum kita sempurnakan, maka harus yakin lahir dan batin. Ketika batinnya pingin keselamatan, lahirnya juga jalannya harus keselamatan. Contoh, saya kasih contoh Pak. Ini ada air putih.
Ini ada teh. Oke, pertama, saya pengen tanya ibu bapak, saya mau minum yang mana? Tahu mboten bapak ibu? Ya coba tebak saja, putih nopo putih? Saya nggak mau minum. Loh, itulah yang disebut dengan dhannal jahiliyah. Dugaan-dugaan yang bodoh. Dan seringkali dalam kehidupan kita akan dijebak dunia dengan dugaan-dugaan yang bodoh yang dikira manis, yang dikira sudah mengarahkan kepada kesimpulan, ternyata enggak. Maka para ulama mengatakan gini, idza ra'aita nuyubal laitsi barizatan fala tadhunanna anna laitsa yatabassam. Kalau engkau melihat seekor singa tampak gigi taringnya, maka engkau jangan mengira singa itu sedang senyum kepadamu. Kira-kira ibu, kalau ada singa giginya tampak lepas di sini dua, tampak, itu senyum ke panjenengan apa mengancam? Senyum apa mengancam? Mengancam Pak itu. Tapi kalau saat kita giginya tampak, lah itu senyuman. Artinya apa? Jangan salah kita menilai kehidupan. Seringkali keberkahan tidak turun, terus lantas kita menyalahkan, ya Allah kok nggak turun-turun toh? Ya Allah saya udah ibadah turun toh? Ya Allah saya udah ibadah, ya Allah saya sudah sholat, kok nggak turun? Ada apa? Ternyata yang salah kita belum pergi. Ini bisa difahami? Oke, saya tanya lagi, putih atau kemudian yang teh? Putih teh? Ya, sekarang saya mau minum yang putih. Monggo ibu sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya lanjutkan ngajinya. Maka ibu kalau ahlul Qur'an amanu, kuncinya adalah keimanan sehingga lahir dan batin nampak. Lah keimanan itu akan menjadi cara pandang atau world view, sehingga setiap kita memandang segala sesuatu tidak mengikuti ketentuan akal. Loh kok gitu Ustaz? Iya. Ibnu idza ia lihat aku harus buat apa? Itu orang yang lalai. Saya ulangi, orang yang lalai itu saat pagi hari ia berpikir saya harus berbuat apa. Maksudnya apa? Kalau orang itu pagi hari baru kepikiran saya harus berbuat apa, berarti urusannya masih berkutat pada urusan dunia. Tapi wal aqilu, sedangkan orang yang berakal itu yang duru madza yaf'alullahu bihi, ia akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Allah padaku hari ini. Sekarang saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah balas dengan pahala, mboten? Balas. Kalau kita melakukan kemaksiatan, Allah balas dengan dosa, mboten? Singkat cerita, apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah, baik dibalas dengan pahala, jelek dibalas dengan dosanya. Berarti apa yang dilakukan Allah kepada kita? Membalas. Maka pastikan apa yang kita lakukan saat pagi hari sesuai dengan keinginan Allah agar kita dapat balasan kebaikan. Bisa difahami? Maka yang disebut wal aqilu, orang yang berakal itu yang duru madza yaf'alullahu bihi, ia melihat apa yang akan diperbuat Allah kepadaku saat ini apa, habis ini Allah mau melakukan apa kepadaku. Kira-kira dengan saya minum, apakah Allah akan melaknat, mengadab, atau memberikan pahala? Maka pastikan apa yang kita lakukan terverifikasi sehingga menjadi pahala. Sehingga sebelum minum, kita menggunakan aturannya, tangan kanan, duduk, tidak ditiup, tidak bernafas, tidak bersandar, terus kemudian mengucap bismillah. Alhamdulillah, jadi pahala. Segampang itu akhirnya. Sehingga saat menjalani kehidupan apapun pastikan verifikatornya itu Allah. Pastikan ini benar enggak? Ini benar enggak? Ini dituntunkan enggak? Ini salah enggak?
Setiap hari harus demikian. Nah sekarang ibu bapak, pengajian ini kira-kira benar enggak menurut Allah? Maka harus mantap dan harus gembira. Orang yang bermaksiat di luar saja gembira, panjenengan luar saja gembira, panjenengan yang meyakini pun gembira napa mboten? Seneng napa mboten? Lah kok besengut? Pun kalau gembira dibuktikan, saya hitung sampai 3 kali semua harus senyum. 1, 2, 3, enggak senyum. Lah masih separuh. Saya ulangi lagi, 1, 2, 3 senyum semua. Masya Allah, gitu kan ganteng cantik tuh. Ya, yang bermaksiat saja gembira, kenapa kita ngaji yang meyakini ini jalan keselamatan kok tidak gembira? Maka ngaji itu harus gembira dan menggembirakan. Oh, sampai sini sangat dipahami? Lah, sehingga untuk memperoleh keberkahan itu mudah sekali. Oleh keberkahan itu mudah sekali. Dengan cara apa? Cara pandangnya, cara keimanan. Akhirnya menjadi bertakwa. Anak amanu wattaqau, barulah la fatahna, dibukakan apa? Keberkahan. Dari mana? Langit. Dari mana? Dari bumi. Artinya apa? Semua pintu keberkahan dibukakan oleh Allah. Sehingga apa? Saat kita tinggal di mana, nggak khawatir dalam urusan hidupnya, nggak khawatir urusan rezekinya selagi masih di dunia, karena Allah mengatakan memberikan keberkahan dari dunia, nggak khawatir. Kok ada orang beriman bertauhid masih khawatir? Berarti masih perlu dipertanyakan keimanan dan ketakwaannya. Ayo jangan khawatir mboten kalian urusan rezeki. Khawatir mboten kalian urusan rezeki. Khawatir mboten? Khawatir mboten urusan anak besok kerja apa? Khawatir mboten anak besok kerja apa? Tinggal di mana? Bagaimana nafkahnya, pekerjaannya? Khawatir mboten? Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraw fihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalau sekiranya Bapak Ibu khawatir meninggalkan generasi yang lemah, meninggalkan generasi yang lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah finansialnya, lemah fisiknya, lemah jaringannya, dan lemah-lemah yang lainnya. Khawatir rumahnya, khawatir pekerjaannya, khawatir makannya, tinggal di mana. Kok khawatir seperti itu? Falyattaqullah. Nah, kembali lagi jawabannya sama seperti ayat sebelumnya. Kuncinya adalah iman dan takwa. Lah masalahnya takwa itu piye Ustaz? Lah kan di situ nggih. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an menegaskan, takwa itu yang pertama adalah ayyushkara fala yukaffar. Apa Ibu? Ayyushkara fala yukaffar. Engkau bersyukur dan tidak kufur atas nikmat Allah. Itu ciri orang bertakwa, ciri orang yang gak khawatir dengan urusan masa depan. Loh, kok malah rumusnya harus syukur Ustaz? Iya, rumusnya pun. Man thawabad dunya nu'ti wa yu'afirah nu'tihi wasanajzi syakirin. Kalau engkau pengen dunia di akhirat, wasanajzi syakirin, dan Allah akan membalas balasan orang yang bersyukur. Ustadz,
Kok kemudian balas syukur dunia akhirat kok bagi orang yang bersyukur? Iya, gampangannya gini. Orang itu punya gaji per bulan 50 M. Ini ada contoh orang punya gaji per bulan 50 M. Ya, M itu mangkok. 50 M per bulan. Cukup banyak. Tapi dia tidak bisa bersyukur. Kurang apa kurang, Pak? Kurang saja, nuntut saja. Tapi mohon maaf, ada orang yang mungkin gajinya nggak banyak. Per bulan ya mungkin cuma ya 5 juta lah mungkin. Ya. Banyak. Terus pinten? Ya 1 juta misalnya ya. 1 juta. Mas pasti banyak. Ya, pinten? 600 ya, 600. Jenengan ini kasih contoh yang banyak enggak mau. Oke, 600.000 oke. Tapi dia pintar bersyukur, Masya Allah. Jenengan buktikan ada saja jalan keberkahan dari pintu lain. Yang kedua, minimal saat bersyukur hati itu mboten was-was. Hati itu tenang. Namanya syukur itu kan menerima. Namanya kalau orang menerima protes mboten? Ya nggak protes, Pak. Tapi kalau walaupun 50 M karena nggak syukur ya mesti protes. Hatinya tidak akan menerima atas ketetapan Allah. Maka para ulama menegaskan, salasun man kunna fihi kamula akluhu. 3 hal akluhu. 3 hal ketika engkau mempunyai ketiga hal itu akalmu menjadi sempurna. Yang pertama man arafa nafsa, siapa yang tahu dirinya dan kelebihannya. Kedua wahafidhul mampu menjaga lisannya, dan yang ketiga waqana'a bima razaqahullahu azza wa jalla, orang yang menerima atas ketetapan pemberian Allah. Sekarang gini Bapak Ibu, Allah ngasih 600.000 jenengan ndak terima, kira-kira bisa berubah mboten? Ya ndak bisa, wong Allah menetapkan itu kok. Tapi kalau kita terima aman, hati kita tidak sakit. Tapi kalau tidak terima ya sakit juga. Atau sederhananya gini, Allah menurunkan hujan, Bapak Ibu mau jagong, sudah beres-beres, sudah dandan cantik, sudah tampan, sudah pakai parfum, nggak karu-karuan, istimewa. Mau berangkat jagong, ternyata hujan turun. Terus kemudian panjenengan nggak terima, kira-kira ngumpat-ngumpat mboten? Ngumpat-ngumpat. Tetapi saat kemudian diterima, alhamdulillah hujan masih air. Cara pandangnya cara pandang musyahadah. Bayangkan kalau ini hujan es batu, baloan, ya, terus besarnya diameternya 1 meter gitu. Kira-kira rusak atau mati semua kita? Mati kita, Pak. Maka kita memandang sesuatu dengan cara pandang yang positif. Itulah cara pandang musyahadah tadi. Dan itu cara pandang keimanan, ketauhidan. Maka nanti silakan dibuka dalam kitab-kitab tauhid. Kalau orang mengucap asyhadu itu mempunyai 3 makna. Makna yang pertama musyahadah, makna yang kedua syahadah, makna yang ketiga halaf. Makna yang pertama musyahadah itu melihat apa yang diciptakan oleh Allah ini dengan cara pandang ini adalah kekuasaan Allah, sehingga memunculkan kesadaran kita lemah, kita ini hina, Allah itu maha besar. Kalau sudah tahu itu semua adalah ciptaan Allah, yang kedua naik pada level syahadah. Syahadah itu bersaksi, cerita, pamer. Oh ini loh, pohon ini nggak ada yang bisa numbuhkan kalau nggak Allah. Ya, mohon maaf, kita nggak bisa kumpul gini kalau Allah nggak menggerakkan kaki. Kita nggak bisa kemudian diam seperti ini kalau kita nggak menahan amarah, emosi, dan menahan mulut kita. Dan yang menggerakkan itu Allah. Bayangkan kalau pengajian Ahad pagi, tapi semua lomba ngomong, jamaah ngomong, ustadz yang ngomong, kira-kira jadi pengajian? Enggak. Makanya kemudian jamaah terus kemudian tidak ngomong, dingkluk, terus tidur. Ya, Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu musyahadah terus syahadah diceritakan. Baru kemudian yang ketiga halaf. Halaf itu adalah MOU, perjanjian kita dengan Allah. Apa janjinya? La ilaha illallah. Maka setelah asyhadu
alla ilaha illallah. Maka saat kita melihat ciptaan Allah, semakin kita membesarkan Allah. Saat kita melihat nikmat pemberian Allah, semakin besar kita membesarkan Allah. Lantas ada keyakinan la ilaha illallah. Lah itu muncul akhirnya. Akhirnya apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dibukakan. Kenapa? Karena lapang kita tadi, karena bisa bersyukur tadi. Itu menurut Ibnu Abbas. Yang pertama apa? Ayyushkaro fala yukaffar. Hendaknya engkau bersyukur, tidak kufur atas nikmat pemberian Allah. Ibu bersyukur mboten saat diberikan suami? Syukur mboten, Bu? Duh, kok abot men? Syukur mboten, Bu? Kira-kira kalau hari ini doa panjenengan dikabulkan oleh Allah, kira-kira terus Allah menawarkan mau ganti suami atau mempertahankan suami? Mempertahankan apa ganti? Tenane. Mempertahankan apa gantos? Sekarang saya tanya Bapak, kalau hari ini Allah mengabulkan doa panjenengan, ya, mau ganti istri atau mempertahankan, Pak? Duh, kok ganti itu pribadi? Bu. Ganti atau dipertahankan? Masya Allah. Itulah hebatnya orang yang beriman dan bertauhid. Mempertahankan, karena dalam setiap ujian kebaikan itu mesti akan berujung pada kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, karena mempertahankan hubungan rumah tangga dalam ikatan pernikahan itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik, dan ini yang membuat setan setiap hari meriang itu karena hubungan rumah tangga kita harmonis. Setan setiap hari itu meriang lihat rumah tangga yang harmonis itu, Pak. Ya. Jadi jenengan ini penyebab banyak setan sakit itu karena jenengan harmonis dengan istri. Makanya ibu bapak hafal tepuk sakinah. Untung kita sudah nikah ya. Kalau belum nikah suruh nyanyi tepuk sakinah ini pusing juga saya ini. Saya tidak bisa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka yang pertama apa? Ayyushkara fala yukaffar. Biasanya sampai jam berapa, Dek? Jam 7. Oke, saya diingatkan kalau belandang. Ibu bapak, yang kedua, setelah bersyukur atas kenikmatan Allah dan tidak kufur, yang kedua adalah ayyuzkara fala yunsah. Hendaknya engkau selalu mengingat Allah dimanapun dan tidak melupakan Allah. Itu indikator orang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa itu selalu akan ingat Allah. Seperti halnya kita kepada sang kekasih. Ibu, tasik kimutan wajah bapak mboten saat kemudian berjauhan dengan bapak. Terngiang-ngiang bapak mboten. Selalu pengen berdua dengan bapak mboten, Bu? Mboten. Masya Allah. Masya Allah, jujur, alhamdulillah, ya Allah, jujur ajur tenan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat kemudian manten anyar, ibu bapak pernah jadi manten anyar, je? Saat jadi manten anyar, hari pertama, hari kedua, pengen selalu berduaan atau rame-rame dengan orang satu RT? Kenapa pengen berduaan? Karena pengen berhalwat, saling cinta satu dengan yang lainnya, nggak pengen diganggu orang. Lah rumus orang yang bercinta itu pengen memiliki, pengen berduaan. Begitu pula kita dengan Allah. Saat kita mencintai Allah, kita selalu pengen berhalwat dan pengen berlama-lama. Kok kita cinta seorang istri, nggak pengen lama-lama dengan istri? Itu aneh. Berarti itu tidak cinta itu, Pak. Masya Allah. Bu, masih dicintai bapak mboten, Bu? Masih. Cara cinta suami kepada istri itu dengan bertanggung jawab. Itu caranya laki-laki mencintai seorang istri itu dengan bertanggung jawab, memuliakannya dan tidak menindasnya dan tidak menyakitinya. Selagi kemudian bulanan tanggung jawabnya, perhatiannya masih ada, mendidiknya masih, berarti itu masih cinta.
Loh, tapi itu Ustadz tidak pernah bilang saya cinta padamu. Laki-laki suruh bilang gitu itu susah. Karena laki-laki itu tipenya nggak romantis. Tapi kalau perempuan memang butuh pengakuan. Maka seringkali kadang-kadang anak itu sudah 6. Ya, anaknya sudah 6 tapi masih tanya saja, Pak, kamu cinta saya enggak, Pak? Padahal anaknya sudah 6. Lah kira-kira 6 ini lahir karena apa? Kecelakaan atau tabrakan? Ya kan karena cinta. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Maka yang kedua, ayyudhkara fala yunsa, selalu mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Berarti dikandung maksud apa? Kita betul-betul mencintai Allah. Lah orang itu kalau mencintai Allah, maka dimanapun situasinya, ia akan selalu tergerak melihat ciptaannya Allah, memuji asmanya, melihat kemudian alam yang indah, Masya Allah. Akhirnya muncul kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Duh ya Allah, memang engkau tidak sia-sia menciptakan alam jagat raya ini. Semakin kita melihat alam, semakin kita memuji asmanya, semakin kita melihat keagungan, semakin cintalah kita kepada Allah. Itu namanya ayyudhkara fala yunsa, selalu mengingat Allah. Jadi cara mengingat Allah itu tidak hanya dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya. Itu benar. Tetapi menurut Kiai Ahmad Dahlan, di lain sisi zikir itu ada zikir yang kemudian sifatnya dilafadzkan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Tetapi juga ada zikir yang kemudian meningkatkan kualitas iman kita pada Allah. Apa? Dengan merenungi atas apa yang menjadi ciptaan Allah. Maka kemudian Al-Hafi mengatakan, lau tafakkarun nas min azamatillahi ta'ala lamma asau. Kalau sekiranya manusia itu gemar berpikir atas apa yang diciptakan Allah, maka mustahil ia mau berbuat bermaksiat. Lah gimana mau maksiat? Tangan kita aja masih pinjaman dari Allah. Besok kan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita itu boleh bermaksiat dengan catatan menggunakan fasilitas kita sendiri, bukan pemberian Allah. Saya ulangi, Ustadz boleh bermaksiat? Boleh, dengan catatan menggunakan fasilitasnya sendiri, bukan fasilitas pemberian Allah. Nah sekarang pertanyaannya, ada enggak fasilitas yang tidak pemberian Allah? Enggak ada, maka jangan bermaksiat. Oh jelas? Loh kita mau bermaksiat dengan tangan ini pemberian Allah. Mau bermaksiat dengan pemikiran kita pemberian Allah. Mau bermaksiat dengan kaki mau nendang orang, tahan dulu, kaki itu pemberian Allah. Mau bermaksiat dengan lisannya menghina orang lain, tahan dulu, lisan kita ini pemberian Allah. Maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Maka orang itu kalau cara pandangnya iman tauhid, maka ia lupa bagaimana cara untuk bermaksiat. Jadi semua itu menjadi peluang kebaikan. Duduk gini jadi baik, ngobrol-ngobrol jadi manfaat, saat minum jadi ladang pahala, saat istirahat jadi ladang pahala untuk menjauhi kemaksiatan. Saat kemudian ngaji semakin meningkatkan kualitas iman. Yang ketiga, ini waktunya sudah mepet ini. Yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, ciri orang bertakwa yang mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi dan sebagainya adalah ayyuta'a fala yu'sa. Hendaknya engkau taat dan tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam semua aktivitas kehidupan kita, pastikan kita taat. Ustaz, tapi berat Ustaz. Ya memang berat. Ustaz, tapi jauh pengajian. Ya memang tidak apa-apa. Ustaz, tapi ngantuk. Ya kalahkan ngantuk itu. Ustaz, lapar belum sarapan. Ya tahan dulu nanti makannya. Sudah sarapan semua ibu? Sudah sarapan? Sabar. Sami mawon. Tenang. Wong kita puasa buka nanti jam apa? Buka jam berapa biasanya? Jam 6 waktu maghrib saja kuat. Masa menahan 2 jam 3 jam gak kuat? Tenang saja. Ya, ditahan dulu. Ibnu Jauzi menegaskan, inna masaqatat ta'ata tadhhab wa yabqa thawabuha.
Wa inna ladatal ma'asi tadhab wa yabqa iqabuha. Secapek apapun engkau menjalankan ketaatan, tenang saja. Ketaatan itu akan selesai. Pengajian selesai mboten? Selesai. Salat tarawih yang panjang selesai mboten? Selesai. Jumatan yang jenengan ngantuk selesai mboten? Selesai. Ibadah haji berat selesai mboten? Selesai. Hidup kita selesai mboten? Selesai. Apapun bentuk ketaatan, secapek apapun mesti berakhir selesai. Wa yabqa thawabuha, dan yang tersisa cuma pahalanya. Sebaliknya, wa inna ladatal ma'asi, senikmat apapun bermaksiat. Ada orang yang mengatakan enak bermaksiat, enak korupsi, enak mencuri, enak mengambil jatah orang lain, enak menipu orang lain, enak berzina, enak main slot, enak main judi online, enak kemudian apalagi molimo. Ya. Ada yang mengatakan itu enak, tadhab, tenang saja, pasti berakhir itu Pak, mesti mati. Ada yang nggak mati? Waya beko ikobuha, dan yang tersisa cuma dosanya. Maka kata Ibnu Jauzi, kun ma'allahi walatubali, maka selalulah engkau bersama Allah dan jangan pedulikan omongan orang lain. Kalau benar lanjut saja, nggak ada habis-habisnya mempedulikan omongan orang lain. Katanya kemarin guru nggak boleh kemudian main tangan, HAM. Akhirnya saat kemudian guru mengingatkan santrinya ngerokok, gurunya dipecat. Terus kemudian sudah selesai. Kapan hari ada berita di daerah Makassar, ya, yang lagi viral baru lagi ini, siswa duduk kakinya diangkat di meja sambil rokokan, guru persis di sampingnya didiamkan oleh gurunya dihujat, guru kok nggak mengingatkan, padahal sudah diingatkan. Guru nggak mengingatkan salah, guru mengingatkan dipecat. Akhirnya susah jadi guru. Maka kalau kemudian tidak mau anaknya dididik, ulangan dewe, bawa pulang. Setiap tempat itu ada aturannya, dan setiap guru tentunya ingin menjadikan santrinya yang terbaik. Maka orang yang paling cerdas adalah ia tetap minum jamu walaupun pahit saat ia tahu manfaat khasiat dari jamu. Kenapa baik? Begitu pula saat pendidikan, kadangkala kita salah diingatkan guru, kadang-kadang diselentik, tes. Ingat, oh saya keliru, ini untuk meningkatkan kualitas pengabdian saya. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, bukankah Islam mengajarkan kalau 7 tahun anakmu ingatkan untuk sholat, umur 10 tahun kok belum sholat, pukul. Yang mukul siapa? Bapak ibunya. Lah ketika dipasrahkan ke pondok, ya dipukul, tapi tidak membahayakan. Pukulan untuk pemukulan pembelajaran, tidak di muka, tidak membahayakan, dan pukulannya sebagai pengingat. Mohon jelas sampai sini? Jelas napa bingung? Walakin kadzabu. Lah ini penutup ayatnya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi keberkahan banyak yang enggak turun. Hidupnya jadi sumpah, hidupnya jadi rumit. Kenapa? Walakin kadzabu. Karena kita berdusta. Dikasih amanat kita dustai, kita dikasih tangan kita dustai, kita dikasih akal kita dustai, kita dikasih petunjuk Quran kita dustai, kita dikasih tanggung jawab kita dustai, kita dikasih keislaman kita dustai. Cuma ngaku KTP-nya Islam tapi nggak mau ngaji. Sehingga apa? Ya keberkahan itu susah datang. Akhirnya tampaknya rezekinya banyak tetapi nggak barokah. Akhirnya sumpek. Napa Bu? Sumpek. Napa Bu? Sumpek. Kok menang sedanten? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi itu ya yang kami sampaikan. Kembali lagi, jadi kalau pengen mendapatkan cahaya keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita, mulai dengan membenahi iman dan takwa kita. Ketika iman dan takwa kita terbenahi, maka keberkahan dari langit dan bumi dan seluruhnya
akan dibukakan oleh Allah, tetapi seringkali terhambat karena apa? Karena kedustaan, karena ketidakjujuran, karena pengkhianatan. Maka sebagai penutup, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Aqyasul kayyisi at-taqwa. Orang yang paling hebat, yang paling beruntung, seberuntung-untungnya orang itu adalah orang bertakwa. Wa ahmakul hamki al-fujur. Dan orang yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya orang, itu orang yang curang. Loh, Ustaz, kok orang bodoh itu orang curang? Iya. Kalau kemudian pemain bola, Ronaldo, melakukan pelanggaran, dikasih kartu merah, betul Pak? Dikasih kartu, karena melakukan pelanggaran. Nendang kepala orang misalnya. Dikasih kartu merah. Karena apa? Melakukan pelanggaran kecurangan. Begitu pula kita saat di dunia itu baru main bola, hakimnya kadang-kadang melihat dan tidak melihat. Sedangkan kita hari ini hidup di dunia, hakim kita adalah Allah. Sedangkan Allah selalu melihat kita. Innallaha uyunan tarak. Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita, karena pengawasan Allah itu mampu melihat kita dimanapun. Artinya selalu akan dapat balasan. Berarti kalau kita curang, berarti kita bodoh, karena dihitung Allah dapat balasan yang jelek. Maka sebodoh-bodohnya orang itu orang yang curang. Yang ketiga, wa asdaqus sidqi al amanah. Dan orang yang paling jujur, sejujur-jujurnya orang siapa? Al-amanah, orang yang menjalankan amanah. Amanah anaknya ditunaikan, amanah istrinya ditunaikan, amanah menjadi suami ditunaikan, amanah menjadi khalifah ditunaikan, amanah menjadi abdun, hamba Allah ditunaikan, amanah menjadi wali santri ditunaikan, amanah menjadi santri juga ditunaikan, amanah menjadi jamaah ditunaikan, amanah menjadi ustadz ditunaikan, amanah menjadi manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah ditunaikan. Amanah menjadi pejabat ditunaikan, amanah menjadi pemimpin ditunaikan. Imamun adil, maka menjadi pemimpin yang adil. Yang keempat, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa akdzabul kadhibi al khiyanah. Dan orang yang pendusta, sedusta-dustanya orang, pembohong, sebohong-bohongnya orang adalah al khiyanah, yang berkhianat. Berkhianat pada bangsa dan negara, berkhianat pada negara, pada agama. Saat menjadi pejabat, berkhianat pada rakyatnya, ia korupsi. Saat kemudian menjadi pimpinan, ia berkhianat, tidak membuat program yang baik. Saat kemudian ia menjadi bapak ibu, berkhianat, tidak membimbing anaknya menuju jalan Allah. Akhirnya apa? Rusak semuanya. Pun waktunya sudah habis. Semoga ibu bapak tidak puas, karena saya memang bukan alat pemuas. Begitu nggih? Sehat selalu ibu bapak, semoga berlimpah rezeki, semoga hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah, anak-anak kita soleh solihah, ya pintar semua, mampu menjadi pemimpin masa depan, mampu menjadi pemimpin yang adil, dan kita diberikan kehidupan dengan kehidupan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dalam kondisi husnul khotimah, dan dimasukkan surga Allah tanpa melalui hisab. Amin Allahumma amin. Saya kira itu agar tidak zalim. Ini sudah lebih 2 menit Pak. Ini diikhlaskan buatan 2 menit Pak. Diikhlaskan nggih? Kalau nggak ikhlas nanti jadi masalah Pak buat saya. Diikhlaskan nggih? Oke. Oh ternyata bukan 2 menit, 3 menit pas nutupnya. Diikhlaskan nggih? Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sehat selalu. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kemudian kurang pas, kurang sopan, ya. Bukan semata-mata untuk menjatuhkan, tidak, tapi kita berbenah, belajar bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.